benarkah besaran turun itu berasal dari besaran-besaran pokok? Nah, cara menganalisisnya salah satunya dengan melihat dimensinya. Nah, dimensi biasanya itu simbolnya dibikin huruf bikin simbol kurung seperti ini, lalu ditutup juga dengan ini. Nah, ini dimensi ya, ciri-ciri dimensi biasanya ada gambar ininya, kurung seperti ini. Nah, dimensinya apa saja yang kita harus ketahui? Jadi dari 7 besaran pokok yang pada video sebelumnya kita bahas, ada 7 besaran pokok itu kan. Ada massa, ya, ada panjang, kemudian ada waktu, kemudian ada kuat arus listrik. Ini kalian harus hafal ya, karena bakal sering ditanya dan saya yakin bakal masuk ujian. Kemudian ada suhu, kemudian ada jumlah zat, dan ada intensitas cahaya. Oke, ya. Nah, massa satuannya kan kilogram ya. Panjang satuannya meter, waktu satuannya sekon, kuat arus listrik satuannya ampere, suhu satuannya Kelvin, jumlah zat satuannya mol, dan intensitas cahaya itu satuannya kandela. Nah, untuk dimensinya ya, ini besarannya, ini satuannya. Untuk dimensinya, kalau massa kita akan tulis dimensinya M seperti ini. M besar ya. Kalau panjang maaf. Oh ya, betul ya. Betul. Nah, kalau panjang itu L seperti ini. Ya. Kalau S itu T besar. Mass long time gitu kan. Kemudian kalau kuat arus listrik itu huruf I besar. Kalau suhu ini gambar seperti ini dibaca theta. Ya, kemudian kalau mol itu huruf N besar. Nah, kalau intensitas cahaya itu huruf J besar. Nah, tapi biasanya yang akan sering dipelajari itu hanya 3 ini saja kok, ya. M, L, T. Nah, sekarang misalnya ada contoh soal seperti ini. Volume, ya. Volume itu kan rumusnya kan panjang kali lebar kali tinggi gitu kan. Nah, soalnya gini. Tentukan cari apa dimensi dari volume. Nah, maka cara melihatnya, kalau panjang ya, panjang ini kira-kira satuannya apa? Dari ini meter kan, nggak mungkin kilogram kan, oke, meter. Kemudian lebar, nah lebar ini apa? Termasuk di mana dia nih? Massa, panjang, waktu, kuat arus, suhu, apa yang mana? Pasti panjang kan, meskipun dia di sini lebar, tapi tetap panjang. Nah, maka di sini M juga nih, meter. Kemudian tinggi itu termasuk panjang juga kan, hanya saja tinggi itu ke atas gitu. Nah, maka M juga nih. Maka kita dapatin satuan itu kan meter kubik gitu. Meter kubik. Nah, kalau ini ditanyanya apa dimensinya, apa dimensi dari volume, maka tinggal kita ubah aja M, yang M yang ini kita ubah menjadi L seperti ini. Maka dimensinya lah kita bikin kurung seperti ini. Nah, lalu kita bikin seperti ini. Nah, oke. Baik, sekarang bagaimana kalau yang lain? Contohnya kecepatan. Nah, mobil bergerak dengan kecepatan 100 km per jam. Nah, ya kan? 100 km per jam. Nah, sekarang dari pernyataan ini, dimensi dari kecepatan itu apa sih itu? Dia berasal dari besaran apa saja sih? Nah, kalau volume tadi kita udah dapat gambar nih. Oh, ternyata dimensi itu berasal dari satu besaran pokok, yaitu panjang. Hanya saja dia 3 kali. Ya. Nah, kalau kecepatan ini dia berasal dari
besaran apa saja. Nah, kita lihat analisis dimensi. Kan kilometer per jam. Kilometer itu kan termasuk panjang sebenarnya, ya. Nah, termasuk panjang, berarti kita langsung saja kita ganti. Berarti itu adalah L. Nah, ya. Karena di sini ada per, kita bikin per seperti ini. Jam itu kan termasuk waktu, ya. Nah, waktu itu kan T. Nah, maka seperti ini. Setelah itu biasanya kita taruh di atas L gitu ya. Kemudian T-nya kita bikin pangkat min 1. Sama kan? Ya. L per T kan sama dengan L T min 1. Oke. Nah, jadi inilah dimensinya. L T min 1. Berarti kita dapat kesimpulan kecepatan itu berasal dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat di buku, kadang ada buku itu tidak membuat kurung, tanda kurung ini. Nah, tapi apa yang membuatnya beda, yaitu dibikin huruf itu bold, biar kita tahu nih bahwasanya ini adalah dimensi. Nah, terakhir saya akan kasih contoh, misalnya usaha. Nah, usaha dan energi kinetik misalnya. Nah, mungkin nanti kalian akan belajar, kalian sudah belajar barangkali di SMP ya, tapi nanti kita akan dapat juga nih materinya nanti di kelas 11 ya. Nah, sekarang apa dimensi dari usaha dan apa dimensi dari energi kinetik? Nah, saya kasih clue aja dulu. Energi usaha itu rumusnya F dikali S. F itu gaya. Gaya itu adalah massa dikali percepatan. Nah, S itu tetap. Nah, kalau percepatan, percepatan itu adalah kecepatan dibagi waktu. Berarti gini lagi. Nah, saya ganti percepatan itu adalah kecepatan dibagi waktu. Nah, dikali jarak. Nah, maka dari M ya, M, kemudian V itu adalah ini tadi ya. Nah, kita tinggal ganti aja nanti. Nah, jelas kita ganti aja M itu dari, nah, M itu kan berarti massa ya. Nah, ini kan massa nih. Massa satuannya apa? Kilogram. Nah, boleh kita mau langsung ganti ke dimensi, berarti M. Nah, berarti kita ganti M ya, kemudian V kita udah dapat nih kecepatan ya, sama, tinggal kita masukkan aja nih, berarti L ya, kemudian T min 1 dikali dulu. S itu apa? S itu adalah perpindahan itu adalah pasti panjang ya, nggak mungkin orang berpindah sejauh 2 kg, maka nggak mungkin kan, pasti panjang. Nah, maka kita di sini bikin dimensi panjang apa? L, berarti L di sini. Oke, per ini T nih, T adalah T ini waktu. Nah ya, second. Nah, maka seperti ini. Nah, coba teman-teman lihat. Ini kalau kita kali M L kuadrat ya, L kali L kuadrat ya. Jadi saya bikin di sini, maka jadinya M. Ini saya tidak bikin tanda kurung ya, biar nampak nih. M L kali L kuadrat, ya kan? Nah, T-1 ini kalau saya naikkan T yang bawah ini ke atas, kan jadinya T-1 juga kan? Nah, kalau perkalian pangkatnya kan ditambah ya, berarti min 1 ditambah min 1 sama dengan min 2, maka MLT min 2. Nah, maka ini dimensi dari usaha. Nah, karena tadi ada 2 soal ya, tentukan juga energi kinetik. Nah, ini saya tulis di atas saja. Tentukan juga dimensi dari energi kinetik. Saya ingin memperlihatkan bahwasanya ada sesuatu di sini, ada keajaiban, ada sesuatu yang menarik ya dari usaha dan energi ini. Oke, energi kinetik itu
energi kinetik, rumusnya kan setengah mv kuadrat. Setengah mv kuadrat. Nah, kalau seperti ini, untuk menentukan dimensinya, kita kalau angka ini nggak perlu kita bikin. Karena angka itu adalah sebuah konstanta, ya. Kita langsung saja sini, M di sini adalah massa. Massa satuannya kilogram, dimensinya M. Saya tidak usah bikin kurung ya. Nah, kita menyesuaikan saja. Kemudian V-nya kan ini. L T-1 ya. L T-1. Nah, tapi kuadrat. Nah, gitu. Maka jadinya seperti ini. M L kuadrat jadinya L kuadrat min 1 dikali 2 min 2. Coba lihat ini dan ini. Apakah sama? Sama kan? Apa artinya? Ternyata usaha dan energi kinetik itu berasal dari satu besaran yang sama. Berasal dari besaran yang sama. Maka artinya apa? Kalau sama, kalau nanti di soal disuruh menentukan usaha suatu benda, tapi yang diketahui hanya ada massa dan kecepatan. Kan usaha kan rumusnya gaya dikali perpindahan. Tapi di soal yang diketahui massa dikali kecepatan, maka kita boleh menggunakan rumus ini untuk mencari nilai usaha. Kenapa? Karena dimensinya sama. Nah, ini tujuan kita tahu dimensi. Ternyata kita akan menemukan nantinya kasus gimana ada banyak rumus, tapi ternyata itu sama dimensinya, dan kita bisa menggunakan hal itu. Nah, ya. Baik, itu sedikit tentang dimensi. Kalau belum mengerti, silahkan diulang lagi video ini, share kepada teman-temannya, biar nanti sama-sama bisa diskusi untuk mendalami materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.